Oke, untuk suka kimia kali ini kita akan membahas materi tentang latihan soal ulangan harian sifat koligatif larutan. Untuk soal nomor 1, nah ini biasanya dipelajari di kelas 12 IPA ya. Nomor 1, perhatikan 5 komponen larutan berikut. Dari komponen larutan di atas ya, komponen yang mempengaruhi penurunan tekanan uap larutan sesuai dengan hukum Raoult adalah komponen nomor berapa? Sekarang kita mau lihat untuk penurunan tekanan uap larutan. Simbolnya adalah delta P. Penurunan tekanan uap larutan rumusnya adalah X terlarut. X itu artinya fraksi mol terlarut dikali dengan pelarut murni. Jadi yang mempengaruhi adalah fraksi mol terlarut. Ini fraksi mol pelarut salah, fraksi mol terlarut benar, berarti yang nomor 5. Dan pelarut murni ya, P derajat ini adalah pelarut murni, jadi jawabannya adalah yang E. Kalau nanti yang ditanya pertanyaannya berubah menjadi jadi tidak pakai penurunan, langsung tekanan uap jenuh larutan. Nah ini baru P itu adalah tekanan uap jenuh larutan. Nah ini baru kita menggunakan expel, fraksi mol pelarut dikali dengan pelarut murninya. Untuk molaritas juga tidak berlaku ya untuk penurunan tekanan uap. Kita lanjut ke soal nomor 2. Perhatikan diagram T berikut. P itu tekanan, T itu suhu. Ini adalah 1 atm tekanannya, ini adalah suhunya. Dari diagram di atas, daerah yang menunjukkan kenaikan titik didih larutan adalah yang mana nih? Kalau kita lihat di sini, ada fasenya ada 3, ada padat, cair, dan gas. Di sini adalah letak triple pointnya di C ya, karena ada dia bisa dari cair bisa ke padat, cair ke gas ya. Di sini juga triple pointnya. Yang atas ini aku warnain warna kuning nih. Yang atas ini ya, ini dan ini adalah pelarutnya, pelarut yang murni. Oke, yang di bawah itu adalah, kita lihat di sini. Yang di bawah ini, yang ini sama ini nih, yang aku warnain warna biru, ini adalah larutan. Maka ketika cair ya, cair dari C ke F itu kan cair ke gas, itu kan prosesnya adalah mendidih. Maka di sini di F atau F aksen ini adalah titik didih larut, titik didih pelarut. Titik didih pelarut. Nah, kalau yang bawah ini kan larutan nih ya, maka dari sini ke sini, dari B ke G ini adalah prosesnya mendidih tapi untuk larutan ya. Maka kalau kita ambil ke bawahnya itu, ini adalah titik didih larutan, titik didih dari larutannya, seperti itu. Nanti kenaikan titik didih larutan ini kan ada istilah kenaikan. Kenaikan itu yang dari sini ke sini, bisa dari prosesnya dari sini ke sini, ini adalah delta TB, kenaikan titik didih larutan. Jadi di sini ya, kenaikan titik didih F dan G bisa, atau F aksen G aksen. Jadi jawabannya udah dapat yang E. Lalu gimana dengan E dan D? Lihat kalau cair ke padat nih, C ke E, cair ke padat ini namanya prosesnya membeku kan, dari cair ke padat. Nah ini titik, nah ini di sini kita buat titik beku, karena yang di sini E nih, E aksen titik beku pelarut ya, karena tadi kan atas itu pelarut murni. Nah kalau D aksen kan di sini ya, ini adalah titik beku ya, yang lebih jauh itu titik beku larutannya. Nanti ketika titik beku pelarut ya dikurang titik beku larutan, maka di sini nih titik beku larutan dikurang titik beku pelarut, ini adalah delta TB. Nah, oh ini delta TF ya, boiling ini ya. TB itu delta titik
kenaikan titik didih boiling point. Kalau ini TF frozen ya, ini kita pakai frozen, kita hapus dulu deh TF. Oke, TF itu artinya dari D ke E ini merupakan penurunan gitu, jadi istilahnya penurunan titik beku larutan. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 3 ya, di bawah ini disajikan 5 fenomena sifat koligatif dalam kehidupan sehari-hari sebagai berikut. Yang pertama, garam yang ditambahkan. Nah, ya sampai 5 nih. Dari fenomena di atas, 2 fenomena yang tergolong dalam penurunan titik beku larutan terdapat pada nomor berapa? Jadi yang diminta penurunan titik beku itu yang mana dari contoh yang 5 ini? Oke, kita cek satu-satu. Yang pertama, garam yang ditambahkan pada pembuatan ikan asin ini cocoknya ke tekanan osmotik atau tekanan osmosis juga boleh. Jadi dia pengawetan makanan menggunakan garam ya, membran nanti jatuhnya masuknya ke tekanan osmosis. Yang kedua, etilen glikol yang ditambahkan pada radiator mobil. Nah, ini betul. Penurunan titik beku kita simbolkan delta TF ya. Frozen, delta TF. Lanjut, air yang diserap akar tanaman ini masuknya ke tekanan osmotik juga ya. Dari bawah ke atas. Osmotik atau osmosis ya sama. Garam yang digunakan pada pembuatan es putar ini betul nih, penurunan titik beku. Kenapa? Agar nanti es putarnya bertahan lebih lama bekunya, maksudnya itu. Cairan infus yang masuk ke dalam darah ini merupakan tekanan osmosis juga contohnya. Ini merupakan contoh-contoh sifat koligatif yang ada dalam kehidupan sehari-hari ya. Berarti jawabannya di nomor 2 sama di nomor 4. 2 dan 4 adalah C. Untuk nomor 4, perhatikan gambar diagram PT berikut, tekanan dan suhu ya. Di sini tekanannya 1 atm, ini nanti di bawah sebenarnya adalah suhu, ini adalah T-nya. Oke, sekarang di sini soalnya adalah gambar di atas adalah proses pembuatan es krim yang banyak dilakukan oleh penjual es krim. Nah, ini nih pembuatan es krim tradisional ya. Penambahan garam dapur diharapkan dapat membuat es krim membeku lebih lama ketika dijual. Nah, ini ditambahkan garam dapur nih di sini di pinggir-pinggirnya ya. Dalam pembuatan es krim dengan pemanfaatan garam dapur, maka daerah yang sesuai yang terdapat pada diagram PT ditunjukkan oleh nomor berapa. Ingat untuk yang atas ini adalah pelarut murninya. Ya, pelarut murni. Ini lebih ke pelarut murni. Kalau untuk yang larutan, ini yang bawah. Kita warnain biru deh. Yang bawah ini untuk yang larutan. Nah, sekarang kalau nomor 1 sebenarnya nggak jelas nih. Nomor 1 ini yang di titik D. Kalau di titik D itu adalah karena cair ke gas, ini namanya titik didih pelarut ya, karena pelarutnya ini pelarut murni di sini. Nomor 2 ini adalah untuk yang skema cair ke gas untuk pelarut murni. Jadi pelarut murninya ya. Kalau misalnya di sini ini yang G ya. G itu adalah titik didih larutan. Karena larutan lebih jauh dia di sini. Di sini ya. Oke, jauh. Nah, untuk nomor 3 ini antara di tengah nih ya. Kalau misalnya dia di D, di sini adalah D aksen. Di sini adalah titik didih pelarut. Di sini adalah titik didih larutan, maka nomor 3 kalau misalnya di tengah-tengah maka dia delta TB. Penurunan ya, kenaikan titik didih. Kalau misalnya titik beku baru penurunan, kenaikan titik didih. Lalu nomor 4 misalnya ini enggak jelas nih ya kemana. Kalau misalnya dia di sini ya dia titik didih pelarut.
Yang nomor 5, jadi nomor 5 itu kalau dia cair ke padat, untuk yang di sini ya, titik yang di sini ini adalah seperti tadi, ini adalah titik beku pelarut, titik beku pelarut. Yang ini titik beku larutan, titik beku tapi larutannya. Nah, kalau nih di tengah-tengah maka itu delta TF frozen ya. Delta TF berarti nomor 5 itu adalah delta TF penurunan titik beku, penurunan titik beku. Nah, karena penambahan garam dapur fungsinya adalah untuk menurunkan titik bekunya, maka yang benar adalah yang nomor 5 ini jawabannya. Ya, kita geser berarti yang E nih jawabannya. Lanjut ke soal berikutnya. 5. Perhatikan diagram PT, artinya tekanan suhu dan tabel berikut. Ini adalah tekanannya dalam atmosfer 1 atm, ini adalah suhu, disimbolkan dengan T. Nah, hubungan yang sesuai antara daerah dalam diagram PT dan tabel fenomena dalam kehidupan sehari-hari itu yang mana? Oke, sekarang kita lihat pemberian garam dapur untuk mencairkan salju. Ini merupakan contoh dari penurunan titik beku, penurunan titik. Jadi yang penurunan kita tulis deh, penurunan titik beku yang mana aja nih titik beku. Oke, delta TF simbolnya, delta TF frozen bisa di nomor 1, jadi dia yang masuk adalah nomor 1. Yang ini pembuatan cairan input ini adalah osmosis. Ini garam dapur 1 dan 3 ya. Lalu untuk tekanan osmosis itu 2, 4 dan 5 adalah untuk tekanan osmotik atau osmosis, itu adalah 2, 4 dan 5. Oke, sekarang kita mau lihat di sini tabelnya yang mana yang cocok. Jadi kalau penurunan titik beku ada di DE. Karena apa? Karena yang atas ini kan cair fasenya ada cair, padat dan gas. Di sini nih triple poinnya dari C ke E, dari cair ke padat itu kan membeku, tapi yang atas ini untuk pelarut. Seperti setelah dijelaskan sebelumnya, ini untuk larutannya, yang bawah sudah pernah dijelaskan ya. Jadi untuk penurunan titik beku ada di D dan E ya, atau D aksen E aksen. Jadi E dan D ini nomor 1 benar ya untuk penurunan titik beku. Ini jawabannya udah A, seperti itu. Untuk yang selebihnya berarti F sama G. F sama G ini adalah kenaikan titik didih, karena naik berarti titik didih gitu ya. Ini udah dijelaskan di soal yang sebelumnya sebenarnya ya. Untuk tekanan osmosis ini tidak ada dalam tabel, berarti nomor 2 itu salah, dia tekanan osmotik. BG juga begitu, juga dengan B dan G. B dan G ini, B dari B ini ke G ini adalah proses perubahan dari cair ya ke gas. Jadi cair ke gas itu kenaikan titik didih, bukan kenaikan sih ya, ini adalah proses mendidih dari larutan, dari cair ke gas, tapi untuk yang larutan karena dia yang bawah gitu, larutan seperti itu. B dan G juga salah nih, ini adalah proses mendidih larutan. C sama F sekarang kita lihat di C sama F. C sama F itu yang ini, yang atas ini proses ya dari cair ke gas adalah proses mendidih tapi untuk pelarut murni gitu. Jadi bukan larutan, pelarut murni misalnya air, suling air seperti itu ya. Jadi jawaban yang cocok adalah A. Nomor 6, perhatikan gambar mol zat terlarut dan pelarut pada beberapa larutan berikut. Di sini
adalah yang kosong ini bulatan kosong partikel zat terlarut, yang penuh ya terisi penuh partikel zat pelarut. Gambar yang menunjukkan tekanan uap larutan paling besar adalah yang mana? Nah, biasanya bedanya zat terlarut sama pelarut, jumlah pelarut itu lebih banyak. Misalnya sirup dengan air, jadi sirup itu terlarut, pelarutnya adalah air. Nah, untuk tekanan uap larutan paling besar kita simbolkan dengan P. Rumusnya itu P. Tekanan uap larutan paling besar adalah X pelarut fraksi mol pelarut dikali pelarut murni. Nah, X pelarut ini kalau mau dijabarkan rumusnya adalah mol pelarut ya ditambah mol pelarut dibagi dengan mol pelarut ditambah mol terlarutnya. Nah, dikali pelarut murni, boleh pakai ini atau ini. Maka kalau kita lihat dia maunya tekanan uap larutannya paling besar, maka N atau jumlah mol, N itu adalah mol, jumlah mol pelarutnya harus banyak. Nah, sedangkan N terlarutnya harus sedikit. Ya. Akan menghasilkan, karena pembaginya sedikit maka P-nya akan besar atau tekanan uap pelarut yang paling besar. Nah, sekarang yang banyak itu harusnya yang pelarut. Yang pelarut adalah yang hitam ini terisi penuh, berarti yang terisi penuhnya yang paling banyak adalah nomor 4 ya. Nah, dia sisanya 1, yang lain sisanya ada yang 2, 3, 4, 5. Sedangkan zat terlarutnya paling sedikit 1. Jadi jawabnya nomor 4. Begitu. Jadi pelarut itu harus banyak jumlah mol pelarutnya. Kalau di sini pelarutnya adalah titik atau lingkaran yang terisi penuh nih 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Sedangkan zat terlarutnya 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 seperti itu ya, bisa kita hitung dari bulet-buletannya ini. Oke. Nomor 7 berikut adalah data titik beku atau TF ya. Karena ini pakai English jadi TF itu F-nya itu frozen. Berbagai larutan elektrolit dan non elektrolit, jadi ada gula, urea, NaCl, MgSO4, K2SO4. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa ini ada konsentrasi dalam molalitas ya, dalam molal satuannya, dan di sini ada titik bekunya minus untuk gula minus 0,186 sampai dengan K2SO4 ya. Nah, sekarang bedanya apa untuk larutan gula dan urea? Kita buat di sini. Untuk gula dan urea ini ya, ini adalah larutan non elektrolit. Larutan yang tidak bisa menghantar listrik. Ya, seperti itu. Lalu untuk NaCl, MgSO4, K2SO4 ini adalah larutannya elektrolit. Nah, kalau dilihat di sini antara larutan non elektrolit sama elektrolit, ya, kalau dilihat di sini yang lebih tinggi adalah yang lebih, bukan yang lebih tinggi ya, karena ini titik beku, maka istilahnya yang lebih rendah titik bekunya adalah yang elektrolit. Nah, ini konsentrasinya. Kita cek satu-satu deh. Larutan elektrolit yang konsentrasinya sama memiliki titik beku yang sama. Coba kita lihat konsentrasinya sama. Misalkan yang konsentrasinya sama itu 0,1 molal dengan gula 0,1 dan NaCl 0,1. Ternyata konsentrasinya sama, titik bekunya beda. Berarti ini salah, ya. Kenapa? Karena dia dibedakan dengan elektrolit dan non-elektrolit. Jadi nanti elektrolit itu ada yang namanya faktor Van Hoff atau I. Istilahnya I. Jadi jumlah I itu kan rumusnya 1 tambah N dikurang 1 dikali derajat ionisasi. Tapi kalau nanti derajat ionisasinya tidak diketahui, maka I, faktor Van Hoff-nya atau I-nya sama dengan N. Ya, dimana nanti berhubungan sama rumus. Jadi penurunan titik beku delta TF nanti rumusnya adalah KF. KF itu ketetapan molal untuk titik beku ya,
ketetapan molalnya untuk beku dikali dengan molalitas. Kalau elektrolit, kalau non elektrolit dulu deh, berhenti sampai sini. Kalau elektrolit kita masih dikali dengan M dikali dengan I, ini geser. Nah, dikali dengan I atau faktor Van Hoff-nya menyebabkan dia titik bekunya lebih rendah. Karena ini untuk rumus, ini adalah non, ini adalah elektrolit. Jadi ada faktor Van Hoff atau I-nya, ya. Sekarang yang B, pada konsentrasi sama, titik beku larutan elektrolit lebih rendah. Nah, ini kan konsentrasinya sama, 0,1 sama 0,1, ya. Titik beku larutan elektrolit, NaCl itu elektrolit, lebih rendah daripada larutan non-elektrolit. Nah, ini adalah udah bener nih. Kenapa? Karena NaCl itu sendiri, NaCl kalau terionisasi akan jadi Na positif ditambah dengan Cl minus. Ya, jadi I atau N-nya sama dengan koefisiennya 1, depannya 1, ini depannya 1, karena 1 kan nggak ditulis. Tidak ditulis, jadi 1 tambah 1 jadi 2, ya. Lanjut, untuk titik beku larutan dipengaruhi oleh jenis terlarut dan jenis zat pelarutnya. Sedangkan di sini hanya ditulisnya larutan, ya, sudah campuran antara pelarut dan terlarut. Jadi kurang tepat. Titik beku larutan elektrolit lebih tinggi, ini istilahnya bukan lebih tinggi tapi lebih rendah daripada larutan non elektrolit. Salah, semakin besar konsentrasi zat, semakin tinggi titik beku larutan. Semakin tinggi konsentrasi zat, ini kan 0,2. Semakin tinggi, nah ini harusnya semakin rendah juga ya. Semakin rendah titik beku larutannya. Atau contoh lagi untuk MgSO4. Nah, ini adalah MgSO4 terionisasi jadi Mg2+ tambah SO4 2-. Maka I atau sama dengan N-nya sama dengan 1 tambah 1 2 juga. Ini mempengaruhi I di sini, pengalihnya ya. Kalau misalnya K2SO4 itu akan jadi K-nya ada 2, berarti 2-nya di depan, 2K+ tambah sulfat itu kan minus 2 plus 2-. Jadi I-nya atau N-nya sama dengan di sini depannya 2, koefisiennya 2, di sini 1, 2 tambah 1, N-nya atau I-nya sama dengan 3. Ini adalah masuk ke sini. Seperti itu. Untuk nomor 8, di antara larutan berikut ini dalam konsentrasi yang sama mempunyai titik didih yang paling tinggi yang mana? Nah, untuk titik didih paling tinggi dipengaruhi oleh kenaikan titik didih. Simbolnya adalah delta TB, boiling point ya. Di sini adalah B itu boiling. Jadi nanti rumusnya adalah Kf dikali dengan M ya untuk yang non elektrolit. Nanti senyawanya dibagi menjadi 2, ada non elektrolit dan elektrolit. Bedanya kalau non elektrolit itu tidak pakai I. Kalau untuk elektrolit, delta TB-nya kenaikan titik didihnya Kf itu kenaikan didih molalnya dikali konsentrasinya atau molalitas dikali dengan I. Nah, ini adalah rumus untuk kenaikan titik didih. Nah, ini untuk rumus elektrolit. Nah, I itu adalah faktor Van Hoff. Nanti rumusnya 1 tambah N dikurang 1 dikali dengan alfa. Nanti kalau alfanya tidak diketahui, maka I itu sama juga N. Seperti itu. Nah, larutan non elektrolit itu siapa saja? Bisa gula, bisa urea, ya. Seperti itu. Kalau di sini kan urea sama gula. Nah, ini udah non elektrolit nih, non elektrolit, non elektrolit. Nah, pastinya non elektrolit titik didihnya dengan konsentrasi yang sama ya. Ini konsentrasi kan disimbolkan oleh M. Kalau M-nya sama, maka pasti yang lebih tinggi titik didihnya adalah yang ada elektrolit, yaitu kenapa? Karena ada I-nya, ada faktor Van Hoff-nya. Berarti ini udah tersingkir, non elektrolit sudah tersingkir. Lalu elektrolitnya ini asam cuka adalah elektrolit lemak.
I itu sama juga N, dia ketetapan. Paling I-nya itu hanya 1 ya. Ya, nilainya 1. Kalau untuk natrium klorida itu beda, NaCl. Kalau dia terionisasi akan jadi Na positif ditambah Cl minus. Nah, N sama dengan I sama dengan apa? Di sini sama dengan jumlah koefisiennya, koefisien kation dan anionnya. Di sini koefisiennya 1, di sini 1. Karena kalau 1 kan tidak ditulis. 1 tambah 1 jadi 2. Berarti ini nanti dikali 2, dia akan lebih besar titik didihnya ya. Ada lagi, ini sudah, coba kita cek dulu sama CaCl2. CaCl2 terionisasi jadi Ca2 positif tambah 2Cl negatif seperti ini. Jadi I atau sama juga N-nya sama dengan, jadi N itu jumlah koefisiennya ya, yang tadi kation sama anionnya. Di sini 1, di sini 2. Jadi N-nya 3 sehingga I-nya juga berjumlah 3. Jadi nanti pengali di sini adalah 3 I-nya. Jadi ini akan jadi ini tadi N atau I-nya sama dengan berapa nih? 2 ya untuk NaCl. Kalau CaCl2 I-nya sama dengan 3. Jadi paling besar. Jadi yang mempengaruhi kenaikan titik didih ya antara larutan elektrolit ya kita lihat I-nya atau N-nya. Jumlah N-nya yang paling besar itulah yang paling tinggi. Jadi jawabannya adalah E. Dari pernyataan di bawah ini, pernyataan yang benar tentang pelarut murni adalah titik beku lebih rendah daripada larutannya. Ini salah. Yang betul adalah pelarutnya lebih tinggi. Ya, pastinya lebih tinggi daripada larutannya. Karena saat beku pasti nilai minusnya itu lebih tinggi untuk pelarut murni ya. Sedangkan larutan lebih rendah, itu istilahnya. Yang B, tekanan uap jenuh lebih tinggi daripada larutannya. Ini adalah benar. Ya, karena pelarut murni pasti lebih tinggi, jadi dia berkebalikan ya. Untuk titik didih lebih tinggi daripada larutannya, ini salah. Untuk titik didih pastinya lebih rendah. Boleh kita tulis di sini, ini tadi lebih rendah salah, harusnya lebih tinggi. Ini juga salah. Tekanan osmotik lebih besar daripada larutannya, salah, harusnya ya pasti kebalikan, lebih kecil ya, berarti ini salah. Perbedaan 100 derajat Celcius antara titik beku dan titik didih, ini salah karena pelarut murni itu nanti yang dipakai bisa selain air juga ada ya, ini juga kurang tepat. Larutan di bawah ini yang mempunyai titik didih paling tinggi. Oke, sekarang untuk titik didih kita simbolkan TB ya. Kita simbolkan dengan TB, di mana nanti TB itu titik didih larutan sama dengan delta TB kenaikan titik didih ditambah dengan TB derajat. Ini kita hapus dulu. TB derajat ini merupakan titik didih dari pelarut murninya, TB derajat. Jadi ini titik didih pelarut murni. Misalnya air ya titik didih pelarut murninya 100 derajat Celcius. Kalau misalnya unsur lain ya nanti ada ketetapannya. Nah, jadi kaitannya dengan delta TB atau kenaikan titik didih. Nah, delta TB itu sendiri rumusnya adalah ketetapan didih KB ya, boil ini ketetapan didih, boiling pointnya, ini boilnya dikali dengan molalitas atau konsentrasinya ya. Ini untuk kalau cuma rumusnya sampai sini, ketetapan didih dikali molalitas, ini untuk yang non elektrolit. Nanti karena dibagi dua, ada non elektrolit, ada elektrolit. Jadi yang delta TB untuk elektrolit, ketetapan didih dikali konsentrasi yaitu molalitas dikali dengan I. I itu merupakan faktor Van Hoff ya. Nah, ini untuk elektrolit. Nah, I itu nanti dijabarkan lagi. I itu sama dengan 1 tambah N dikurang 1 dikali dengan derajat ionisasi atau alfa. Nanti kalau derajat ionisasi atau alfa dalam soal ini tidak disebutkan, maka I berarti sama dengan nilai N ya. Oke, sekarang non elektrolit itu seperti apa? Seperti gula ya.
C6H12O6 ini masuk ke dalam golongan gula atau glukosa. Terus bisa juga urea. Urea itu yang ini nih, CONH2 dua kali. CONH2 dua kali. Jadi seperti ini. Jadi ini udah pasti dengan konsentrasi yang sama ya. Ini molalitas, kalau di sini molaritas, jadi dianggap sama antara molalitas dan molaritas untuk soal ini ya. Jadi karena konsentrasinya sama, maka ini pasti salah. Kenapa? Karena non elektrolit lebih rendah titik didihnya dibandingkan elektrolit. Ya, ingat. Kenapa? Karena ada faktor I ini loh. Karena di sini ada pengali I, di sini belum dikali I lagi, ya. Jadi non elektrolit lebih rendah, ini udah pasti salah. Lalu kita mau bahas untuk HCl. HCl itu elektrolit. Elektrolit, ini juga elektrolit. Ini juga elektrolit. Lalu yang membedakan adalah I atau N-nya ya. Jadi N-nya itu dari mana kalau untuk HCl? Karena ini konsentrasinya sama semua, kita harus cari N yang paling besar. HCl terionisasi jadi H+ tambah Cl-. Jadi N itu sama dengan koefisien kation atau yang positif ditambah dengan koefisien anion yang negatif. Di sini 1, di sini 1 jadi 2. Untuk NaOH yang ini ya, NaOH sama satu lagi H2SO4. H2SO4. Nah, NaOH itu jadi Na+ tambah OH-. Jadi jumlahnya ya 1 ditambah 1 karena positifnya koefisien depannya 1, ini juga 1. Karena 1 kan nggak ditulis jadi 2. H2SO4 ini ada 2H+ ya. Ini SO4 ini kesatuan jadi tambah SO4 2-. Nah, di sini N-nya berapa? Di sini koefisiennya 2, di sini 1 ya. Jadi 2 tambah 1 jadi 3. Nah, ini I-nya kan sama dengan N. Jadi yang paling tinggi nilai N-nya adalah yang ini 3. Jadi otomatis titiknya kalau dimasukin ke sini 3, pasti nilai kenaikan titik didihnya akan jadi paling besar atau paling tinggi. Berarti jawabannya yang D.